Jaya sama Ibu, Kevin sama Hansel, Marvel maju sama Hansel. Itu kan yang masuk. Payudara adalah organ reproduktif cewek. Udah ya, mulai. Oke, itu yang kuno. Kalau biji adalah Nah, ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan satu topik bab 6. Nah, hari ini itu kita akan melanjutkan topik bayannya itu Indonesia kaya alamnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, terus apa? Minggu lalu aja. Kalau bayar Produk-produk yang terbuat dari benda. ya, terus apa lagi? Semua materi yang sudah diajar Miss Ponca ada di Ya, belajar ya. belajar ya. Nah, ya, Miss mau ingatkan minggu depan hari Senin kita akan melaksanakan ulangan yang dilaksanakan itu terkait semua topik bab 6 yang bisa ajarin, termasuk peta, grafis. Ya, jadi semua bab 6 yang sudah kita pelajari akan kita ujiankan hari Senin. Jangan hari Senin Senin depan hari tanggal 9. Ini udah itu pulangannya ini. Ya. Iya. Gitu. Kita Oke. Minggu lalu kita belajar tentang sumber daya alam, menghayati dan hayati. Lalu kita juga sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, apa itu sumber daya alam menghayati? Siapa yang bisa katakan? Ya, Larissa, menghayati apa? Sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Ya, good. One clap. Sumber daya alam hayati, siapa yang bisa? Aku. Ayo, Luis. Hayati itu ya hidup. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Oke, one clap. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya. Ya, Jevan. Yang diperbarui apanya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya. Yang dapat diperbarui artinya tak terbatas atau bisa dipakai terus menerus tanpa ada habis. Ya, good. One Jika clap. aku nih, Nanti ya, sekarang nanti siapa oh ya? ya, Oke, siapa yang bisa memberikan contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui? Oke, yang dapat diperbarui ya. Ya, air apa lagi? energi matahari. Bentar, Jasmine dulu, dengarkan Jasmine. Air dari hujan, matahari. Terus, Kayak ya, pola panas. Miss. Ya, Miss. udah cukup. One clap. Sekarang apa itu sumber daya alam yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Deret. Tidak dapat diperbaharui. Aku mau dapat stiker. Kamu dapat berapa? Ya, Miss, mau ini berapa? One One clap, Badan. Sarah. Ya, tadi ada suara dari audio terus. Ada yang ngomong halo. Brainstorm kan, belum ada pengumuman kan? Oke, lanjut. Sekarang apa contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Aku duluan masa. Ben. Yang kedua yang nggak bisa Diperbarui. konservasi sekali doang. Ya, bisa jadi. Saya. Apa? Konservasi sekali doang. Contohnya nak, Contohnya apa? Kemarin kita belajar. batu bara. Ya, batu bara apa lagi? Aku nih. Bentar, dengar dulu.
Jadi apa? Batu bara. Oke, batu bara aja. Oke. Nah, benar ya. Contoh lain. Minyak bumi ada lagi. Emas ada lagi. Bentar, satu-satu. Ayo. Ada? Gas bumi. Oke, udah. Oke, waktu. Oke, dari tanya jawab yang sudah kita lakukan, disimpulkan bahwa kalian sudah memahami materi kita minggu lalu ya. Ingat, tadi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa aja? Sumber daya alam. Ya, lalu ya, lalu apa tadi yang mau kita bahas? Yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Deh, paham tadi teman-teman disebutin apa aja yang sudah kita pelajari? Apa aja? Terus apa? Apa? Nah, saling mendengarkan ya. Misalnya sekali lagi. Tadi kita sudah belajar tentang daya alam hayati dan non hayati. Lalu sumber daya alam apa? Yang dapat Diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Lalu apa tadi? Terakhir produk-produknya dari sumber daya alam yang sudah ada. Ya. Oke, dan kali ini kita akan melanjutkannya dengan apa aja dampak yang akan terjadi jika kita menggunakan semua sumber daya alam itu dengan cara berlebihan, ataupun kita merusak semua sumber daya alam itu. Nah, untuk masuk ke materi kita akan menonton satu video. Nah, video ini tidak ada Nah, jadi video ini tidak ada penjelasannya ya. Jadi anak-anak harus bisa memperhatikan dengan bersama apa aja yang terjadi dalam video ini. Nanti kita akan mendiskusikan apa aja yang terjadi. Oke? Ada Oke, yang udah pernah nonton silahkan diperhatikan kembali. Jadi makanan. Dia tulim. Di batang nih. Oh. Bawa basket. Kasian banget. Ya, kasian banget. Kamera. Kasian. Dijadiin apa? No.
Oke. Alien balik. Alien balik. Walk welcome. Go vegan. Go vegan. Nah, Power Ranger. Ini nggak boleh pakai. boleh. Tapi kelebihan. Oke, nah dari video yang sudah kita tonton, mari kita diskusikan. Pertama, apa yang terjadi dalam video tersebut? Ya. Ben, apa yang terjadi, Ben? Alam jadi hancur. Ya, alam jadi hancur. Oke. Bumi jadi sampah. Bumi jadi sampah. Siapa? Binatang punah. Binatang punah. Ayo. Bentar ya. Apa? Apa? Aku. Semuanya jadi sampah. Ya, semuanya jadi sampah. Ayo, Elmi. Manusia merusak alam. Iya, merusak alam. Manusia merusak alam. Manusia Jangan. yang ada kehidupan di dunia ini. Ya, tidak ada kehidupan. Apa? Manusia itu menggunakan sumber daya yang tidak baik. Ya, oke. Semuanya jawabannya benar ya. Nah, Dia menyiksa hewan. benar. Benar. Tadi Video yang video yang kita Iya, tonton. video. Oke, dengarkan Miss. Sudah. Nah, dari yang video yang sudah kita tonton tadi kita melihat bahwa orang itu manusia menggunakan sumber daya alam itu secara berlebihan. Dampaknya apa? Dampaknya apa tadi, Brandly? Bumi jadi hancur. Ya, bumi hancur, banyak sampah. Kita tidak ada kehidupan seperti tadi kata James. Nah, sekarang nomor 2, bagaimana keadaan yang terjadi di kehidupan nyata sekarang? Yang terjadi sekarang di bumi. Aku. Ya, Hewan pangan. Hewan diburu. ya benar ya. Oke. Kebanyakan polusi perburuan liar dan pemotongan pohon secara berlebihan. Perburuan hewan. Oke, good. Oke, sekarang kita udah melihat banyak banget dampak-dampak yang terjadi di lingkungan kita. Tadi di video banyak dampak manusia mengambil flora fauna itu secara berlebihan. Terus manusia memproduksi. Tadi ada sapi kan, ada ayam. Nah, Sapi juga 2. ya, sapi di semua hewan-hewan diproduksi secara berlebihan. Jadi baru dicoba. Iya, kelinci tadi jadi bahan uji coba. Jadi, bentar Kak, nanti ada ceritanya jawab ya. Nah, jadi dari setiap yang dilakukan oleh manusia dalam video tadi itu menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Tadi ada pembangunan kota, ya kan? Ada pembangunan bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi. Terus ada banyak industri. Nah, itu semuanya memberikan dampak di lingkungan. Ada kemacetan, ada polusi, ada apa lagi tadi? Ada banyak hewan punah. Ya, banyak hewan punah dan lainnya. Dan akhirnya Kita memakan semuanya hewan itu yang menjadi menjadi sampah. Semuanya itu menjadi sampah. Kecuali Tidak orang bisa. itu dijadikan sampah. Ya, karena tidak bisa digunakan lagi. Nah, sampai situ paham artinya yang tadi? Mau nanya. Ya kan kita nggak boleh jadi hewan jadi bahan uji coba. Ya. Kenapa kebanyakan ikut putih gitu? Karena itu selalu berguna. Coba dijadiin bahan uji coba. Karena nggak berguna mereka. Jadi, untuk menggunakan hewan sebagai bahan percobaan itu oke. Selama hewan dan hewan-hewan itu tidak digunakan secara berlebihan dan tidak bertujuan untuk merusak bumi. Maksudnya, dan misalnya saya Miss jadi profesor nih. Nah, Miss menggunakan ada pelihara tikus. Nah, Miss pelihara tikus ini tujuannya untuk apa? Untuk uji coba untuk menghancurkan dunia. Enggak, tapi biasanya para profesor itu menggunakan hewan-hewan kecil sebagai bahan uji coba itu supaya resikonya semakin kecil gitu. Nah, kalau misalnya profesor menggunakan gajah, gimana? Resiko gagal percobaan akan merusak banyak gitu. Misalnya kalau dia hewan kecil, dia akan lebih sedikit
infonya. Terus kalau misalnya bikin kalau misalnya kayak bikin Ya, gitu. saya jadi cobaan karena bunuh cicak jangan dahsyat langsung Ya. sampai Oke, kita lanjut ya. Sekarang pembelajaran coba ada di kaki orang dari video tersebut. Oke, Clarissa. kita tidak boleh menggunakan Tentang apa ya kan? Ya. Tidak boleh menggunakan sumber daya alam berlebihan, Dev. Oke, apalagi? Darren. Emang menggunakan sumber daya alam, Jesly. Ya, memikirkan dampak ke depannya. Kalau misalnya kita gunakan secara berlebihan, orang di masa depan bisa menggunakan nggak? Gitu. Ayo, Luis, apa lagi? Stop pemotongan pohon secara liar tanpa izin. Ya, pemotongannya tanpa izin itu Pohon. Ya. Apa Elrik? Contoh lain Elrik. Contoh lain. Apa yang kamu pelajari dari video tadi Elrik? Manusia tak boleh memakai bahan terlalu banyak dan tidak boleh membunuh. Ya. Aurora, apa yang kamu pelajari Aurora Lupa apa? dari video tadi? Ini sampai istirahat Apa? Apa? Aja apa yang kamu pelajari dari video tadi? Ayo coba dengarkan Aurora. Tidak membunuh hewan terlalu berlebihan. Nah, benar ya bahwa tadi videonya itu mengajarkan kita kalau misalnya kita menggunakan semua sumber daya alam. ADS itu apa? ADS? Ya, bentar, kita. Kalau misalnya kita menggunakan semua sumber daya alam secara berlebihan, akan banyak dampak yang kita rasakan, gitu. Baik itu kita tidak bisa menggunakan sumber daya alamnya lagi, sekitar kita berpolusi, kotor, banyak sampah dan lainnya. Oke, kita akan bahas. Nah, tadi kan kita menjelaskan bagaimana kondisi alam kita saat hari ini. Nah, saat hari ini banyak sumber daya alam yang mulai menipis ketersediaannya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ada beberapa faktor. Seperti tadi contoh-contoh yang anak-anak kasih tahu, ada penambangan hutan, penambangan liar, pencemaran lingkungan. Ini yang sering banget terjadi. Terus ada faktor dari luar, ada bencana. Lalu ada penggunaan energi yang berlebihan. Nah, dari semua ini, coba satu orang memberikan contoh dari semua yang terjadi. Contoh satu orang yang bisa menjelaskan satu dampak dari setiap dampak. Oke, Bradley. Ayo, Bradley. Aku selanjutnya boleh gak? Aku yang dengarkan Bradley. penerbangan hutan ini biasanya terjadinya itu seperti nanti akan datangnya banjir. Ya, good. Kalau ada banjir tuh menerjang rumah-rumah sampai. Ya, good. Lalu gambar kedua, ayo. Kedua ini orang membuang sampah dan hasilnya kita banjir. Ya, bisa jadi. Good. Apalagi? Terus Bencana ini jika orang membuang kosong rokok di hutan. Penggunaan energi berlebihan tuh kayak kita pakai ini colokan semuanya dipakai lah. Nah, terus apa yang terjadi? Mati lampu. Colokan energi. Oke, good. One clap buat Bradley. Oke, sekali lagi rainbow clap untuk kita semua. Nah, benar ya tadi kata Bradley beberapa contoh dampak yang akan terjadi dari semua faktor-faktor ini. Nah, kita akan bahas. Yang pertama ada penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar artinya kita melakukan penebangan tanpa adanya penanaman kembali. Contohnya adalah membuka lahan, menebang seluruh hutan
benar ya. Terus apa aja dampaknya? Nah, dampaknya habitat dan hewan akan terganggu karena hewan tidak ada tempat untuk tinggal. Kan hewan tinggalnya di hutan kan. Bawa apa Ya. Ya, sawah juga bukan. Nah, Tapi Miss, lalu kita kan ada apa bisa nih? dan didengarkan dulu. Kalau misalnya semua pohon itu berarti semua hewan-hewan yang habitatnya itu di hutan, di pohon itu akan tidak ada tempat tinggal lagi. Jadi habitatnya hewan itu akan terganggu. Lalu ketersediaan air dan udara menjadi buruk. Kenapa? Karena ada polusi, benar ada polusi. Dan ini pohon tidak bisa memproduksi oksigen untuk kita manusia. Jadi kita akan merasa lebih panas kalau kita nggak ada pohon. Pohon kan juga sumber pernapasan kita. Iya, bukan sumber pernapasan. Lalu ada Teman kita boleh iya, good point. Tadi Hansel bilang kita yang melakukan semua pelanggarannya dan kita yang merasakan dampaknya. Nah, itu yang terjadi sekarang anak-anak. Kita, ya benar. Jadi manusia sekarang kita lebih banyak menggunakan semua sumber daya alam tanpa ada program untuk menghasilkan kembali sumber daya alam itu. Jadi kita yang merusak dan kita juga yang akan mendapatkan dampaknya. Mandinya satu kali doang. Ya, itu. Lalu terjadi banjir dan tanah longsor. Miss. Ya. Katakan Miss kan ada tulisannya jika menggunakan sumber daya sering. Kan katanya ada bunga cendana dimanfaatkan tanpa dipergunakan. Emang bunga cendana menurut kamu? Bunga apa? Bunga cendana. Bunga cendana apa? Kan ada di teman-teman sendiri. Masa? Bunga cendana itu gunanya apa? Bukan yang itu. Bencana. Bunga cendana itu ditaruh lagi. Miss nggak tahu sendiri. Bisa bikin. Ini nggak ada sebut bunga cendana. Ada yang sebelumnya Sebelumnya ada Anggrek. anggrek. Yang pasti ada gambar. Bukan itu kan. Bisa nggak pernah itu Oke, nanti kita bahas ya Luis. Kita lanjut dulu ya Luis. Nanti ingatkan Miss ya. Lalu pertambangan yang berlebihan. Artinya kita mengambil bahan tambang dalam jumlah besar tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemeliharaan. Nah, kejadian yang baru terjadi itu apa? Ya, Raja Ampat. Gitu. Nah, dampak yang akan terjadi jika kita melakukan penambangan secara liar itu habitat hewan akan terganggu. Potensi akan berkurang. Oke, dengarkan Ada ini. apa itu aneka laut yang bagus banget kan di Iya. daerah Papua. Benar. Nah, tapi karena ada penambangan, dampaknya adalah sumber airnya jadi kotor. Ini kan, jadi objek wisata di situ jadinya kotor. Apalagi yang di bagian laut. Bisa airnya jernih banget sampai Iya. bisa pakai kacamata renang. Benar. Terus resiko longsor dan banjir karena nggak ada tumbuhan. Lalu lingkungan yang rusak dan berdebu. Makanya jadi asin soalnya kena ganggu. Makanya jadi asin. Lalu pencemaran lingkungan. Makanya asin jadi merah. Oke, one second left. Boleh bantu favorit. Oke, sekarang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berarti kita memasukkan beberapa zat dalam sumber daya alam kita. Contohnya membuang sampah. Membuang sampah di lingkungan sekitar itu salah. Salah ya. Lalu asap kendaraan itu menimbulkan polusi udara. Untung aja diberesin sama Pandora. Ya, terus ada limbah pabrik. Jadi banyak pabrik ya, sisa-sisa pabrik itu, buangan pabrik itu ditaruh di sungai. Itu salah. Itu mengotori aliran air. Terus ada bom ikan. Para nelayan menggunakan bom ikan untuk mengambil ikan. Bom ikan di air. Itu ada ledakan di laut ya. Nah, dampaknya. Oke, dampaknya juga kesehatan. Tidak ada sumber air yang bersih. Banyak makhluk hidup yang mati. Lalu SDA tidak dapat digunakan. Oke, one second. Tidak
Iya, lingkungannya rusak. Pertanyaannya ya, mengapa sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan jika akan terjadi pencemaran lingkungan? Ya, Karena terganggu sama bencana alam. apa? Karena terkena sama terganggu sama bencana alam. Ya, kurang tepat ya. Alasannya karena oh itu dibilang apa? Ya. Iya, itu dia dampaknya. Nah, kenapa dia tidak dapat dimanfaatkan? Karena misalnya di sumber air kita itu di sungai misalnya ada banyak sampah. Nah, sampah itu kan kotor. Nah, sedangkan air yang kita gunakan itu sumber air minum kita. Apakah kita akan mau menggunakan sumber air yang kotor? Enggak. Nah, jadinya sumber daya alam air itu tidak bisa kita gunakan. Gitu. Jadi kalau ini tidak bisa kita gunakan karena sumber daya alam itu sudah terkontaminasi dengan semua kuman dan semua zat-zat yang membahayakan bagi tubuh. Gitu. Paham? Oke, lanjut. Perilaku boros energi. Nah, ini sering terjadi anak-anak di rumah. Menyalakan lampu saat tidak digunakan, menyalakan kipas, terus buang air dan lain-lainnya. Buat amat AC nyala, TV nyala. Dampaknya. Oke, Dampaknya adalah penurunan ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alamnya bisa dikurangi. Terus kerusakan lingkungan akibat eksploitasi energi, penggunaan energi yang berlebihan. Lalu biaya energi semakin mahal. Misalnya biaya listrik itu semakin naik. Kalian ambil itu. Udah, sampai sini paham? Lah, yang buat pembakaran. Lalu bencana. Itu apa? Bencana itu adalah yang lain dari diri manusia. Oke, one silent plan. Bencana itu terjadi dari luar manusia. Itu bisa terjadi karena alam, bukan karena manusia. Nah, dari contoh sebelumnya itu terjadi karena manusia. Penebangan liar itu kan dilakukan oleh manusia. Dan lainnya. Bentar, selesaikan ini dulu ya. Bentar ya. Nah, contoh dari bencana ada banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami dan bumi meletus. Nah, dampaknya adalah kerusakan rumah dan fasilitas. Bumi. Kebakaran juga termasuk. Di sini kan. Kebakaran aja ya. Kebakaran juga termasuk lanjutnya ya. Lalu dampaknya kerusakan rumah dan fasilitas. Lalu korban jiwa, baik kalau lagi ada tsunami. Terus kerusakan ekosistem. Itu tadi kalau misalnya dia terjadi kebakaran, ekosistem di hutan itu akan rusak. Lalu lahan menjadi rusak. Oke, sampai situ. Oke, apa? Ya. Ya, itu akan menjadi polusi. Makanya kalau misalnya hewan kalau misalnya gunung meletus itu gunung itu akan meletus, biasanya akan ada pengumuman silakan untuk apa Meletus. Iya, dari nomor itu. Ya, dievakuasi karena asap dari gunung Merapi itu beracun. Jadi kita menghindari kita terkena asap itu. Gitu. Oke, ada lagi. Nah, pertanyaannya Darren, kenapa ekosistem bisa rusak jika ada gunung Merapi? Padahal hasil itu nanti hasil dari gunung Merapi itu akan membuat tanaman subur. Ada yang bisa menjawab? Paham nggak? Ini Darren bilang kenapa gunung meletus bisa membuat tanaman menjadi rusak? Padahal sebenarnya lava dari gunung meletus itu akan berguna bagi tanaman. Oke. Karena gunung meletus itu kan Ada
Oke, cukup untuk ini. Kita lanjut dengan cara dan upayakannya, cara melestarikannya. Ada beberapa contoh, yaitu melakukan reboisasi, menjaga kebersihan, lalu menjalankan daur ulang, menggunakan sumber daya alam terbarukan. Apa itu sumber daya alam terbarukan? Seperti menggunakan sumber daya alam bertenaga surya, tenaga air atau angin sebagai pembangkit listrik. Jadi kita menggunakan beberapa sumber daya alam yang terbarukan, yang tidak akan habis. Kita memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan, lalu bijak dalam menggunakannya. Oke, itu saja untuk ini. Miss mau nanya, dari yang sudah kita jelaskan, apa upaya yang bisa kamu lakukan? Upaya itu cara yang bisa kamu lakukan di kehidupanmu sehari-hari. Bentar, selesai. Di kehidupanmu sehari-hari untuk melestarikan sumber daya alam ini. Oke, Jesslyn. Kayak tidak memboros listrik dengan cara mematikan air sehingga tidak bermain. Ya, ada lagi. Sampah pada tempatnya buang plastiknya sudah sampai Ya, benar. Oke, Jeres. Menanam pohon. Apa lagi? Pak Bowo Dewa Sawit. Apa? Pak Bowo Dewa Sawit. Udah. Ada lagi. Pak Bowo Dewa Sawit. Oh, iya, revitalisasi. Ya, betul. Nah, Boy. apa lagi? Ya, apa lagi? Dilakukan penanaman. Ayo, Ustaz. Tidak menebang pohon sembarangan. Oke. Good ya, hari ini sudah paham terkait materi kita. Sudah paham apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusakan alam, sumber daya alam, dan apa aja tadi contohnya? Dan kamu tidak Jepang, apa aja tadi contohnya, Jepang? contoh apa? Kenapa kita bahas faktor yang mempengaruhi sumber daya alam kita sekarang? Yang mempengaruhi sumber daya alam sekarang, Kerusakannya apa? yang rusak, Ya, tadi udah bencana alam, kitanya yang pajama, kamu banyak pakai energi. Manusia Oke, apa ya? manusia. Manusia, kenapa manusia? Ya, Kalau kita mau dunia ini menjadi contoh. oke. Nah, kita coba ya. Dari semua yang kita pelajari tadi, kita bisa lihat apa akar yang terjadi. Menurut anak-anak, apa akar yang menyebabkan semuanya? Karena manusia. Apa yang artinya anti dari manusia? Manusia mau manusia mau menggunakan sumber daya alam untuk memuaskan hatinya. Manusia Itu mau kalau pada menggunakan manusia semuanya manusia. itu untuk memuaskan semua hawa nafsunya. Kamu juga Misalnya, manusia. oh saya mau ini, Manusia saya setengah mau lima ini. kali, kamu manusia setengah. Nah, jadi kita anak-anak kita tidak boleh mencontoh hal seperti ini. Kita harus melakukan upaya untuk meminimalisir perusakan sumber daya alam. Oke, sampai sini paham? Paham? Oke, kita akan melanjutkan Babi pekerjaan. Itulah. Dia masuk begitu. Kita lanjutkan.
dikerjakan ya. Siapa yang belum dapat? Sini, Brad. Kerjakan, Brad. Lanjutkan ya. Siapa mau Siapa yang belum dapat? Yang belum diisi. Siapa? Kenapa kamu nggak ngerjain PR-nya? Marvel, Dev udah dapat. Aku udah kan Ada. Mana Brenda? Silakan dari papa. Ada itu. Anak Ismail siap babi. Bisa waktu ya. Aziz. Dua. Jumlah. Belum Siapa yang udah? Yang belum dapat siapa yang udah punya kayaknya kemarin? ngerjain ya. Oke, kelas 5 semuanya udah dapat LKS-nya. Siapa lagi? tambahan sih nggak usah. Oke, LKS-nya harus selesai hari ini ya. Kalau bisa. Ayo. Ini tadi udah kita bahas lagi ya tentang essay di bawahnya. Tadi udah kita singgung. Ini tuh nanti kamu nggak selesai. Nah, jadi salah. Lanjutkan ya, Nak. HP itu dari mana? Baterai HP kan dari listrik, Pak.
mobilnya. Oke, ingat ya, produknya itu harus ya, misalnya bahan bakar mobil bukan mobilnya. Oke, misalnya contoh produknya itu adalah bahan bakar mobil. Sumber daya alam yang digunakan itu apa? Minyak, bensin, bisa, gas, iya gitu. Jangan mobilnya, tapi nanti sumber daya alamnya itu malah minyak dua nama ya. Jadi coba lebih spesifik lagi. Kalau misalnya HP itu dari apa? Dari silikon, CPU-nya dari silikon, casingnya dari plastik, LCD-nya dari plastik atau kaca. Berarti itu Makanya itu tadi lithium. dari apa? Lithium. Dari aluminium dan lain-lain. Jadi itu sampai apa energi listrik ya. Terkecuali kalau misalnya kalian bilang baterai HP itu bisa dari energi listrik karena yang masih boleh karena kan sekarang tapi itu kan kaparnya ya, kalau mobilnya kan itu bisa terbuat dari sumber daya alam Hamayati. Tadi udah kita jelaskan apa aja upaya ya kan? Apa aja? Tapi kalau yang apa namanya tadi yang namanya itu kan ayat itu apa? Nah, berarti dari contoh tadi kita udah bilang bisa ya. Tapi kalau nggak bisa tuh. Ayat itu yang bukan punya Tidak menggunakan energi listrik bisa nggak? Hayati yang hidup, non Hayati yang sudah mati. Kenapa? Tidak ada ininya. Kenapa tidak ada ini? Ayo. Yang udah kumpul di depan. Hayati yang dari pendapat misalnya Oke, 5 menit lagi ya. Udah habis tuh. 3 menit lagi, 4 menit lagi ya. 3. Ini selesai masalahnya harus dikumpul ya. 4 menit lagi, ayo segera. Itu istirahat. Jangan lupa tulis nama. Miss, kapan kita bowling? Miss, masih ada 8 menit lagi, Miss. Tidak bisa. Oh ya, aku Kalau jadi misalnya ini yang dulu. Miss, bisa jadi ini loh. Ayo. Bisa tabang. Aku udah. Mesin jalan. Apa ini yang sini dulu? Selesai. Ayo. Ayo, jangan keluar.
Jawab kan? Jawab pikirkan. Apa yang Apa? Masalahnya yang ini Hayati, non Hayati. Supaya penting. Non Hayati deh. Hayati penting. Non Hayati. Iya, non Hayati. Non Hayati kalau non Hayati sekarang Apa itu? Ayo. Oke. Miss kasih waktu 2 menit. Bisa? ada di backup. 2 menit lagi ayo. Harus selesai ya, Nak. Nggak bisa, Miss. Beberapa jam Bukan, bisa dipegang ini.